daging babi. Lalu, dalam agama Islam, larangan itu ditegaskan kembali dengan sangat tegas dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman, "Diharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih bukan atas nama Allah." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Ayat ini bukan hanya sekali disebut, tapi berulang-ulang dalam beberapa surah menunjukkan betapa seriusnya larangan ini, yakni Quran Surat Al-Baqarah ayat 173, Quran Surat Al-An'am ayat 145, dan Quran Surat An-Nahl ayat 115. Menariknya, larangan ini bukan sekadar soal kesehatan, tapi juga soal ketaatan. Allah ingin mengajarkan bahwa ada hal-hal yang tidak boleh kita lakukan, meski kadang kita tidak tahu alasannya secara ilmiah. Terus bagaimana dengan agama Kristen? Di masa Yesus, larangan babi masih berlaku. Injil Matius menceritakan kisah Yesus yang mengusir roh jahat, lalu memasukkannya ke dalam kawanan babi, hingga babi-babi itu berlari dan mati di danau. Kisah ini seakan menegaskan bahwa babi memang identik dengan ketidakbersihan rohani. Namun, seiring waktu, sebagian umat Kristen modern tidak lagi memegang teguh larangan itu. Tradisi Paulus dalam Perjanjian Baru menyatakan bahwa makanan bukanlah yang menajiskan, melainkan apa yang keluar dari hati manusia. Dari sinilah banyak orang Kristen sekarang memperbolehkan daging babi. Dari sini kita belajar sesuatu yang menarik. Agama Yahudi tetap mengharamkan babi. Agama Islam mengharamkan babi dengan tegas. Agama Kristen awal melarang, tapi sebagian besar umat Kristen modern saat ini memperbolehkannya. Artinya, meskipun pandangan berbeda-beda, babi sejak dahulu selalu menjadi hewan yang kontroversial. Ia bukan sekedar hewan ternak biasa. Ia punya makna simbolis dalam agama-agama besar dunia. Dan dari sinilah muncul pertanyaan berikutnya. Apakah larangan babi hanya sebatas aturan agama? Ataukah ada hikmah yang lebih dalam yang bisa kita pahami dari sisi kesehatan, sains, dan kehidupan manusia? Jawabannya ada dalam bab selanjutnya. Setelah kita tahu bagaimana babi hadir dalam kisah Nabi Nuh, lalu bagaimana agama-agama memandangnya, sekarang muncul pertanyaan penting. Mengapa Allah benar-benar mengharamkan hewan ini untuk manusia? Larangan dari Allah SWT tentu bukan tanpa alasan. Dalam Islam, setiap perintah dan larangan punya hikmah, meski kadang tidak langsung bisa kita pahami. Babi adalah salah satu contoh nyata. Mari kita lihat dari sisi sains dan kesehatan. Babi dikenal sebagai hewan yang sangat rakus, tidak pilih-pilih makanan, bahkan rela memakan kotorannya sendiri. Karena sifat itu, tubuhnya menjadi sarang berbagai penyakit. Para ahli kesehatan menemukan bahwa daging babi rawan mengandung parasit berbahaya seperti cacing pita atau Taenia solium dan virus mematikan seperti swine flu. Bahkan dalam sejarah modern, banyak wabah penyakit berawal dari peternakan babi. Inilah mengapa Allah mengharamkan babi, bukan sekadar karena jijik, tapi demi melindungi manusia. Dan kalau dipikir-pikir, larangan itu justru bukti kasih sayang Allah. Dalam tafsir Al-Quran, para ulama menegaskan bahwa babi haram li'ainihi, yang artinya zatnya sendiri memang najis, tidak bisa dihalalkan dalam bentuk apapun. Berbeda dengan bangkai atau darah yang masih bisa berubah status jika diolah.